Sari, remaja 17 tahun yang hatinya bagai samudra bergelora, penuh konflik antara cinta dan amarah, berdiri di pelataran balai desa sambil menatap wajah lelah ibunya. Sejak kepergian ayah, setiap kata nasihat Bu Ratna bagai belenggu bagi jiwanya yang haus kebebasan, hingga detik itu tiba. Dengan napas tercekat dan air mata menetes, Sari meludahi ibunya. Ludah kecewa membasahi pipi perempuan yang dicintainya, di hadapan tatapan ngeri tetangga. Hening sesaat, lalu langit yang cerah tiba-tiba memucat. Angin berhembus menderu dan debu beterbangan. Tanah di bawah kaki Sari bergetar halus. Retakan lembut menyusup ke gubuk reot di pinggir lapangan, menandai awal dari azab yang tak pernah terduga. Assalamualaikum sahabat setitik ibrah. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita, tapi cermin kehidupan. Dan yang akan kamu dengar kali ini adalah sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun sebelumnya, tekan like ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya dan disehatkan badannya. Tulis amin di kolom komentar dan subscribe agar doa ini terkabul. Mari kita lanjutkan ceritanya. Sari, remaja 17 tahun yang hatinya penuh gejolak, berdiri di pelataran balai desa dengan tatapan menantang. Sejak ayahnya tiada, beban hidup dan rasa sepi menumpuk di dadanya. Ia merasa setiap nasihat ibunya adalah belenggu yang mengekang kebebasan yang ia dambakan. Suara gemerisik daun pepohonan dan desir angin senja menambah tegang suasana. Bu Ratna melangkah maju sambil membawa keranjang anyaman berisi sayuran. Wajahnya lelah, namun matanya bersinar lembut karena cinta seorang ibu. Ia menarik napas panjang dan menegur Sari dengan suara pelan namun tegas. Kata-kata itu terlontar di tengah kerumunan warga yang tengah berkumpul, menciptakan hening sesaat. Dendam yang terpendam di dada Sari memuncak. Suara hati kecilnya berteriak menolak kasih sayang yang dianggapnya mengekang. Dengan napas tersengal, ia mengangkat dagu dan menatap lurus ke mata ibunya. Seketika ia meludahi ibunya. Ludah itu membasahi pipi Bu Ratna, membentuk alur dingin di kulit yang keriput. Keheningan berubah menjadi bisu yang menekan. Warga menahan napas, terkejut oleh tindakan biadab remaja itu. Beberapa orang mundur, sebagian lagi terpaku di tempat. Sari memutar tubuh, berjalan menjauh tanpa menoleh kembali. Tangis pelan Bu Ratna pecah, meneteskan air mata yang jatuh ke tanah kering. Tiba-tiba langit yang tadi cerah berubah muram. Awan hitam bergulung di atas desa, menghalangi sisa sinar matahari senja. Hembusan angin bertiup semakin kencang, menerbangkan debu dan dedaunan di udara. Suara gemuruh jauh terdengar, seperti amarah alam yang bangkit menuntut keadilan. Tanah di sekitar balai desa bergoyang halus. Retakan tipis muncul di lantai papan dan merambat ke segala arah. Gubuk reot di pinggir lapangan bergetar. Bilah bambu berderik seakan memohon ampun. Debu beterbangan, menutupi pandangan. Warga berhamburan mencari tempat aman. Suara langkah tergesa menambah gaduh. Sari terhenti di tepian lapangan. Jantungnya berdebar hebat. Matanya menatap ke arah reruntuhan gubuk yang mulai roboh perlahan. Rasa bersalah menggerayangi hatinya, menimbulkan panik yang menusuk. Namun getaran tanah tidak berhenti. Gubuk itu ambruk seketika, membentuk awan debu tebal yang membungkus segala sesuatunya. Di bawah tumpukan bambu dan genting, sosok Bu Ratna terjepit. Warga berteriak panik, berusaha membantu. Tapi Sari terpaku. Tubuhnya melemas oleh rasa ngeri dan penyesalan yang tercampur dalam dada. Detik itu ia menyadari, perbuatan durhaka bukan hanya melukai hati manusia, tetapi juga mengundang azab Allah yang datang tanpa peringatan. Sari menatap hancurnya gubuk reot dengan mata sembab. Debu yang masih menari di udara menumbuk paru-parunya. Tubuhnya gemetar saat langkah kaki warga mulai mendekat. Wajah mereka penuh kekhawatiran dan amarah. Di antara reruntuhan bambu dan genting, terlihat kerlip cahaya dari lampu senter yang diarahkan ke satu titik. Warga berkerumun menyingkirkan puing-puing. Teriakan histeris terdengar ketika tangan kurus Bu Ratna terlihat tersembul di sela bilah bambu. Darah tipis mengalir di pelipisnya. Wajah ibunya pucat dan bibirnya bergetar saat berusaha memanggil nama Sari. Tangan Sari terkepal,
Keringat dingin menetes di pelipisnya. Rasa bersalah menusuk setiap detak jantungnya. Karena gempa kecil itu tidak berhenti, tanah bergetar lagi. Suara gemuruh menggelegar dari langit, disusul kilat merah yang membelah awan. Lampu senter terjatuh, cahayanya berkedip di gelap senja. Angin kencang membawa aroma tanah basah dan daun kayu yang patah. Warga panik tertiup semburan angin, tubuh mereka nyaris terjengkang. Sari berlari menerobos kerumunan. Nafasnya tersengal seraya mendekat ke tubuh ibunya. Tangan lembutnya meraba pipi Bu Ratna, merasakan bekas ludahnya sendiri yang kini menjadi noda penyesalan. Tangis Sari pecah. Suaranya tercekat oleh kerinduan dan kesedihan. Ia berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan yang dingin dan berlumuran debu. "Maafkan aku, Ibu," bisik Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Detik kemudian, suara gemuruh semakin keras. Sebuah retakan besar muncul di tanah dekat mereka. Tumbukan bunyi kayu tumbang terdengar beberapa meter di belakang. Gubuk lain di pinggir lapangan roboh perlahan seperti bangkai tumbuhan layu. Warga berlari menjauh. Teriakan tak henti menghentak udara. Hening sekejap saat puing kayu terakhir menghempas tanah. Debu beterbangan menutupi pandangan. Di antara kepulan debu, Sari merasakan getaran di bawah lututnya. Ia menoleh ke langit, melihat semburat cahaya merah pekat berkelebat sebelum lenyap di balik awan gelap. Sekilas bayangan sosok tinggi samar muncul di antara kilat, lalu menghilang. Sari menelan ludah, hatinya bergetar hebat. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin debu, tetapi juga karena takut akan kuasa Allah yang berjalan di antara gemuruh alam. Ia merasakan detik-detik sunyi yang menunjuk pada awal dari azab yang lebih besar. Tanpa suara, Sari menunduk, menatap tangan ibunya yang kini mulai terangkat menahan rasa sakit. Ketegangan bergulung di dada, menandai babak baru dari kisah yang belum berakhir. Malam merayap pelan ketika Sari dan warga berhasil mengevakuasi Bu Ratna ke kaki bukit terdekat. Langit yang ditutup awan hitam semakin pekat. Hanya tersisa bayangan remang di antara pucuk pohon. Hujan belum turun, tetapi tetesan air dingin sudah mulai menetes dari daun, seperti hembusan napas Allah yang menunggu saat tepat. Sari duduk di atas pasir lembab, menggigil bukan hanya oleh udara malam, tetapi juga oleh rasa khawatir yang bergulung di dadanya. Wajahnya tertunduk, cucuran air mata bercampur butiran debu. Di depannya, beberapa pemuda membawa petugas desa untuk merapikan lokasi bencana kecil itu. Suara langkah mereka teredam oleh desir angin dan rintik halus yang kian deras. Tiba-tiba kilat menyambar di kejauhan, membelah langit seperti pedang api. Seketika sinar putih menerpa gubuk yang tersisa, menampakkan ukiran kayu tua yang lapuk. Sementara itu, petir menggelegar mengguncang hati Sari. Ia menutup wajah dengan tangan, seolah ingin mengusir bayangan kesalahan yang terus menghantui. "Ibu, Ibu, tolong bangun," bisiknya lirih. Tetapi hanya sunyi yang menjawab. Hanya gelegar alam dan bisik angin yang menerpa pepohonan. Di kejauhan, sapi milik warga berlari kalang kabut, mengangkat bulu punggung saat mereka panik. Beberapa ekor burung hantu terbang rendah, menjerit pilu sebelum menghilang ke sela pepohonan. Sari menggigit bibir, merasakan malam itu penuh gelombang kegelisahan. Sekali lagi tanah berguncang. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Debu dan sisa reruntuhan beterbangan, menutupi segenap pandangan. Batang pohon besar tepat di samping tempat Sari duduk retak dan ambruk, menimbulkan dentuman keras yang membuatnya terjungkal. Ia merangkak menjauhi reruntuhan. Napasnya sesak karena kaget. Warga berteriak memanggil nama Sari dan Bu Ratna, berusaha menenangkan siapapun yang luka. Sari merasakan tangannya kram saat berusaha bangkit. Matanya memerah menatap sosok ibunya yang terbaring di tikar darurat di bawah cahaya lentera minyak. Bibir Bu Ratna bergetar mengucap doa kecil. Raga lemah tapi semangat tak padam. Di kejauhan, sekelebat cahaya merah menari di puncak bukit. Tanda alamiah yang tak bisa dijelaskan dengan akal semata. Beberapa warga terdiam, menyaksikan cahaya itu dengan campuran takjub dan ketakutan. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri, menyadari bahwa azab Allah belum selesai. Malam itu membuka pintu kengerian yang lebih dalam, dan cerita mereka baru saja memasuki babak berikutnya.
Beberapa jam kemudian, desa terdiam dalam hening yang menakutkan. Api lentera minyak di teras rumah penduduk berkedip, menari bayangan di dinding kayu. Hanya suara rintik hujan tipis yang memecah sunyi malam. Sari duduk di ambang pintu, memeluk lututnya. Mata menatap ke pekat angkasa tanpa mampu melihat bintang. Tiba-tiba ia mendengar bisikan pelan, serupa suara angin yang merintih. Nafasnya membeku. Sari. Suara itu lirih, datang dari balik pintu yang tertutup rapat. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan. Kaki gemetar menapak tanah lembab. Di dalam rumah, lampu minyak terbalik, menumpahkan cahayanya ke sudut gelap. Sari mendekat sambil menahan napas. Di sanalah, bayangan samar tampak bergerak. Rerumputan di jendela berderak, membentuk sosok kecil yang menunduk. Ia yakin bukan angin yang bergerak. Anakku. Suara itu terdengar lebih jelas. Sari menelan ludah. Tubuhnya seakan terkunci. Ia menoleh ke samping, lalu kembali melangkah maju. Bayangan itu menghilang saat ia mendekat, meninggalkan lantai yang lembab dan bekas kaki kecil penuh debu. Hujan semakin deras, menambah kesunyian. Sari menatap kegelapan, merasakan dingin menelusup ke tulang. Ia teringat wejangan ibunya tentang kehadiran roh halus saat jiwa meregang. Detak jantungnya semakin cepat ketika ia menoleh ke ruang tengah, tempat Bu Ratna terbaring. Namun tubuh ibunya tak lagi di sana. Panikan merebak di dada. "Ibu!" teriaknya. Suaranya pecah. Ia berlari keluar, lompat ke lorong sempit di antara rumah. Genangan air memercik di bawah kakinya yang tanpa alas. Warga tampak berserakan. Beberapa masih berjaga di teras masing-masing, menatap gelap tanpa berani bicara. Sari terus berlari menuju gubuk reot tempat kejadian awal. Reruntuhan bambu terbawa air hujan. Cahaya lampu senter tertinggal di tanah basah. Namun jejak kaki kecil terarah keluar gubuk, menembus ladang jagung. Bibirnya bergetar saat melihat bekas itu. Ia mengikutinya hingga pepohonan di pinggir ladang. Pohon pisang tua menunduk. Daun basah meneteskan embun. Jejak itu kini menghilang. Sari menatap remang kabut yang mengepul di tanah. Suara hujan dan gemerisik daun menumbuhkan perasaan sepi dan takut. Tiba-tiba ia merasakan angin dingin menyapu lehernya. Ia menoleh dan melihat sosok kecil di kejauhan, berdiri di ujung ladang. Wajahnya tertutup kain basah, tubuh gemetar kedinginan. Sari menjerit memanggil nama ibu. Sosok itu melambai pelan, lalu berlari menjauh ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Sari mengejarnya. Hujan deras membasahi rambut dan bajunya. Kaki tertancap di tanah licin. Ia terpeleset dan tersungkur, lutut terbentur batu. Darah mengalir tipis, namun rasa sakit tak terasa karena dadanya tertusuk kecemasan. Pepohonan menutup jalan, hanya remang lampu senter yang tertinggal menunjukkan arah. Sari tahan napas, menatap bayangan yang berkelebat di antara batang kayu. Hening sesaat, lalu terdengar tangisan pelan. Suara itu bergema di benak Sari, membuatnya lumpuh sejenak. "Anakku, maafkan aku." Suara itu memecah udara. Sari menoleh, melihat ibunya berdiri di balik batang pohon. Wajah Bu Ratna pucat, mata sayu. Namun sebelum ia sempat mendekat, sosok itu lenyap dalam kabut. Sari berdiri terhuyung, tangan meraba dada. Ia memejamkan mata, mencoba menahan gemetar. Hujan menghantam kulitnya, membasuh kotor debu dan darah. Nafasnya tercekat antara ketakutan dan kerinduan yang begitu dalam. Langit mendadak merah samar, kilat merah menyambar menembus dedaunan. Sari menutup mata, merasakan getaran di tanah yang semakin kuat. Ketika ia membuka mata kembali, gubuk reot dan ladang telah hilang, berganti hutan lebat dengan bayangan seram. Jalan pulang tertutup oleh akar dan semak. Ia terperangkap. Hutan seperti hidup, membisik seiring hujan dan petir. Sari menahan napas, menggenggam kain basah di tangan. Hatinya menjerit menunggu keajaiban. Namun hanya malam dan azab Allah yang menjawab dengan deru alam yang semakin mendekat. Sari terdiam di tengah hutan lebat. Rintik hujan menetes dari dedaunan besar menimpa pundaknya.
Akar pohon menjalar di antara tanah berlumpur, membentuk lorong sempit yang semakin gelap di ujung pandangnya. Kepanikannya memuncak saat angin menyapu pepohonan, menimbulkan bisikan serupa rintihan kesakitan. Ia menggerakkan kaki dengan hati-hati, sengaja memegang dahan pohon agar tidak terjatuh lagi. Hutan terasa hidup, daun yang jatuh berjatuhan, ranting patah terpecah, dan gemerisik serangga terdengar kian nyaring. Setiap langkah membuat detak jantungnya berdentum. Tiba-tiba, tanah di depannya runtuh membentuk lubang kecil. Sari terhenti. Napasnya terhenti di kerongkongan. Ia merunduk, melihat air menggenang di dasar lubang yang dipenuhi bayangan kelam. Sebuah tangan kurus muncul, menggenggam akar dan menarik tubuhnya masuk. Teriakan Sari tercekat, namun ia segera menarik diri. Tubuhnya terpental mundur. Lututnya berdarah akibat terpleset di pinggir lubang. Air hujan menetes ke dalam luka, membuat rasa perih menyebar. Namun ia tidak peduli. Ia segera bangkit dan berlari mengikuti jejak kaki yang menjorok ke lorong sempit di antara pepohonan. Jejak itu membawanya ke sebuah pohon tua berongga lebar. Di dalam rongga, nampak cahaya kecil keemasan, seperti nyala lilin di malam kelam. Hatinya tergerak untuk mendekat, berharap menemukan petunjuk tentang ibu yang hilang. Dengan napas tertahan, Sari meraih batang pohon dan menunduk memasuki rongga. Seketika, suasana berubah. Hujan tampak terhenti, rintik mendadak sunyi. Angin pun terhenti, dedaunan menempel rapi tanpa bergerak. Cahaya keemasan berpendar di sekeliling rongga, menampakkan runutan ukiran kaligrafi kuno yang samar-samar terbaca. Siapa yang durhaka akan mencari penebusan di lorong dosa. Sari menelan ludah. Ia menatap ke segala arah, merasakan dingin merayap di seluruh tubuh. Setiap hembusan napasnya menguap seperti asap. Detak jantungnya bergaung di dalam rongga pohon yang sunyi. Ia mengangkat tangan, menyentuh ukiran, permukaannya dingin seperti batu nisan. Tanpa peringatan, cahaya keemasan menyala lebih terang, lalu meredup cepat. Dari sudut pandang, Sari melihat sosok samar berdiri di tepian rongga. Tubuhnya kurus, wajahnya tertunduk, rambut hitam panjang menutupi muka. Sari terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sari. Suara parau itu terdengar lagi, lebih dekat. Matanya menangkap bayangan ibunya, namun sosok itu membalikan kepala, menampilkan mata kosong yang memancarkan kesedihan dan amarah sekaligus. Tubuhnya bergerak mendekat perlahan. Sari mundur, menabrak sisi rongga. Lumpur menempel di punggungnya basah oleh air hujan. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu terus melangkah. Kakinya tidak menyentuh tanah, melayang sedikit di atas permukaan air hujan yang menetes dari dahan. Sosok itu mengulurkan tangan kurus, menggenggam udara antara mereka. Sari merasakan tatapan dingin menembus tulang. Tiba-tiba, cuaca di luar hutan bergemuruh hebat, petir menyambar, kilat menembus rongga pohon. Sari menutup mata, menahan gemetar. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu telah menghilang. Hanya cahaya keemasan yang meredup pelan hingga padam. Hutan kembali bergoyang oleh hembusan angin dan debu pepohonan. Sari terengah, tubuhnya lemas. Ia bersandar di dinding rongga, lututnya mulai bergetar tak terkendali. Padahal, ia merasa lorong pohon itu telah mengubah ruang dan waktu. Tiada lagi jejak pulang. Ia terjebak antara hutan kelam dan bisikan azab Allah yang tak henti memanggil. Kepanikannya berubah menjadi tekad dingin. Meski takut, ia harus terus berjalan, mencari ibunya, atau menghadap penyesalan selamanya. Tubuh Sari terhuyung keluar dari rongga pohon saat fajar mulai menyingsing. Meski cahaya pagi tertutup kabut tebal. Hutan masih sunyi. Burung belum berkicau. Sari menyusuri jalan setapak berlumut dengan kaki keluh. Otot-ototnya kaku setelah berjam-jam bertahan. Setiap huruf embun di daun seolah memanggil namanya. Langkahnya menuju punggung bukit tempat pemukiman desa, berharap menemukan bantuan. Namun udara pagi itu terasa berat. Napasnya sesak seperti tertahan bisikan tadi malam. Hatinya ciut saat melihat bayangan pepohonan tampak seperti sosok berdiri jauh di kejauhan.
Ia merunduk di balik semak sambil menggenggam kain perca yang basah. Malamnya, saat ia terlelap di gubuk darurat, mimpi buruk datang menghantui. Ia terbangun dengan napas tertahan, tubuh berkeringat dingin. Di ruang gelap, ia melihat siluet ibunya mengambang, bibirnya bergerak tanpa suara. Sari meraih senter di samping tikar, namun sinarnya mati saat disentuh. Ruangan berkeliling oleh bisikan, "Anakku, maafkan aku." Jantungnya berdebar kencang. Ia melompat bangun, menepuk bahu sendiri. Jantungnya perlahan mereda, namun pandangannya masih membayang pilar kayu yang retak. Pagi itu Sari menahan getar saat naik ke bukit. Angin dingin menyapa pipinya, membawa aroma lumpur dan daun basah. Di ujung bukit, ia menemukan jalan sempit yang pernah dilalui malam pertama gempa kecil. Akar pohon menjorok, membentuk tangga alami. Sari memanjat perlahan, menyentuh akar kasar, tangannya lecet. Sejurus ia mencapai puncak, kabut terpecah sekelebat, menampakkan bayangan rumahnya berjauhan. Desa kini tampak porak-poranda. Genteng terlepas, dinding kayu bolong di banyak tempat. Warga sibuk membangun tenda darurat. Sari menuruni bukit tergesa, menuju tenda kesehatan di lapangan terbuka. Ia berharap Bu Ratna dirawat di sana. Di lapangan, suara deru genset dan denting panci meraung. Di atas tikar terpal, beberapa warga berbaring, luka lecet dan lebam di badan mereka. Tapi di antara mereka, sosok Bu Ratna tak tampak. Sari menahan napas, menelisik wajah satu persatu. Tiba-tiba ia mendengar orang berbisik. Dia pergi ke makam tua di tepi hutan. Sari menoleh, menatap dua tetangga yang panik. Makam tua? Rasa takut menggerogoti. Makam itu dikenal penuh mitos. Jalannya berliku dan diselimuti akar besar. Tanpa menunggu lama, Sari berlari ke arah hutan. Kabut pagi sudah memudar. Dedaunan basah meneteskan embun. Jejak kaki berlumpur menuntunnya ke tanah lapang berhantu. Di sana, ia menepi di depan nisan tua yang tertutup lumut. Tulisan paku besi berkarat terpahat samar. Di sini terbaring penebus dosa. Sari termenung. Angin menghempas peta di tangannya, membawanya menari. Ia menunduk, menyentuh nisan. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Debu dari tanah makam beterbangan, menutup pandangan. Sari terpojok, napasnya tercekat. Sosok kecil muncul di samping nisan, mengenakan kain basah yang sama seperti dalam mimpinya. Wajahnya tertutup awan kabut, hanya mata sayu yang terlihat. Sari menjerit memanggil nama ibunya, tapi sosok itu tenggelam ke tanah bergetar. Dalam pusingnya, Sari merasakan sesuatu merayap di lengannya, sentuhan dingin, lembut, namun menahan. Ia menoleh dan melihat tangan kurus Bu Ratna menembus permukaan tanah, menarik napas panjang. Mata sang ibu memancarkan kesedihan tak terkira. "Anakku," bisik suara genta, dari tanah dan angin sekaligus. Sari bersujud, tubuhnya lemas. Hujan pun turun lagi. Rintik halus menyatu dengan air mata. Namun sebelum ia sempat bertemu lebih dekat, sosok itu kembali lenyap, menyisakan nisan tua yang kembali sunyi. Sari terdiam di tengah hujan pagi, merasakan dingin lumpur di kaki. Ia menatap langit kelabu, berjanji dalam hati untuk terus mencari jawaban, meski harus menembus lorong mimpi dan azab Allah yang tak pernah kunjung usai. Sari menapak tanah lembab di antara nisan tua. Rintik hujan masih membasah dedaunan. Kabut pagi menyelimuti deretan batu nisan berlumut, membentuk lorong sempit berhawa dingin. Ia mengangkat kain basah dari makam, mengusap lumut yang menutupi huruf karatan. Nama ibunya terpahat samar seolah memanggil, Bu Ratna binti Haji Mansur. Hatinya tercekat. Ia menyusuri makam tua. Jari jemari menelusuri tulang nisan satu persatu. Ada patahan lonjong di nisan yang lain, tanda seseorang terjejak terburu. Di ujung lorong nisan, ia menemukan selembar kain perca, potongan kain kebaya ibu, tersangkut di ranting pohon. Napasnya tercekat saat menyentuh kain itu. Basah, berlumuran tanah, dan menebarkan aroma harum pasar kembang malam. Jejak kaki berlumpur membawanya keluar ke padang rumput gersang di belakang makam. Di sana,
Tanah kembali bergetar lembut. Sari menunduk, memungut segenggam tanah retak. Ia merasakan denyut getaran di telapak tangannya, seolah kilatan petir kecil mengalir di urat nadinya. Alam bersuara halus, menuntunnya berjalan menuju rimbunan alang-alang. Tiba-tiba terdengar nyanyian merdu dari kejauhan. Suaranya lembut seperti alunan gambus di malam senja. Suara itu memanggil nama Sari, merasuk relung hatinya yang paling rapuh. Ia terdiam, menutup mata dan membiarkan suara itu memandu langkah. Tiap butir embun di rerumputan berkilau seakan ikut bernyanyi. Ketika ia membuka mata, ia berada di depan sebuah gubuk kecil berdinding bambu. Lampu minyak di dalamnya menebar cahaya remang. Pintu gubuk terkatup setengah, memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus. Sari ragu, jantungnya berdegup kencang. Ia mendesah pelan, lalu meraih gagang pintu dan menarik perlahan. Gubuk itu kosong, hanya selimut lusuh tergeletak di atas tikar pandan. Di sudut, sebuah kendi tanah liat berisi air keruh. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup dengan sekali hentak. Sari berbalik mendadak. Napasnya terhenti melihat sosok kecil duduk di tikar. Seorang gadis remaja berpakaian putih kusam, matanya kosong menatap langit-langit. Gadis itu membuka mulutnya, mengeluarkan air ludah putih yang jatuh ke lantai bambu. Sari tersentak mual saat melihat ludah itu membentuk pola Arab di papan lantai. Azab menanti yang biadab. Hujan di luar bergemuruh, menciptakan irama deru yang menakutkan. Sari melangkah maju, tubuhnya gemetar. "Ibu!" Suaranya pecah, melampaui rintik hujan dan bisikan angin. Gadis itu menoleh pelan, menyerahkan rambut basah ke samping. Wajahnya bukan wajah ibunya, namun seulas senyum getir terukir di bibirnya. Sari terdiam, mematung di ambang pintu. Gubuk itu seolah hidup, kayunya berderit memanggil namanya. Kilat menyambar, menampakkan ukiran kaligrafi di dinding bambu. Durhaka menanggung sendiri beban penyesalan. Detik itu Sari menyadari bahwa pencarian akan membawa pada titik pertemuan terakhir. Pertemuan antara penyesalan dan azab Allah yang belum terelakkan. Sari melangkah keluar gubuk dengan hati berat. Hujan semakin deras. Genangan air menutupi jalan setapak di antara alang-alang. Ia meraba kain perca yang masih tersangkut di bajunya, menandakan jejak sang ibu belum jauh. Akar pohon menghalangi setiap langkah, namun dorongan rindu memaksanya terus maju. Di tengah padang rumput, ia mendengar suara gemerisik langkah kaki, meski tak ada manusia di sekitarnya. Seseorang memanggil, "Sari." Dengan suara setengah berbisik, angin memeluknya dingin, membawa aroma tanah basah dan daun luruh. Setiap hentakan jantungnya terasa seperti lonceng yang semakin keras berdentang. Tiba-tiba kilat menyambar, menyinari sosok tua berkerudung berdiri di ujung padang. Wajahnya samar di balik hujan, namun sorot matanya memancarkan belas kasihan dan amarah. Sari menahan napas saat sosok itu mengulurkan tangan keriput. Suara angin membawa kata-kata pelan. "Penyesalanmu belum cukup." Sari menggigit bibir. Air mata bercampur hujan mengalir di pipinya. Ia berlari menuju sosok itu. Namun bayangan tua itu menghilang secepat kilat. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di lumpur, membentuk satu garis panjang ke arah pepohonan. Ia ikuti jejak itu sampai tiba di pondok reot yang dulu pernah dilewati. Pondok itu kini tampak lebih tua. Atapnya bobrok, pintunya nyaris tercabut. Di teras, ia menemukan sebuah kotak kayu tua. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya tergeletak kain kebaya buratna yang robek, serta sebuah surat lusuh. Dengan napas tertahan, Sari menarik surat itu, meraba tinta yang menetes. Tulisan tangan ibunya terbaca samar. "Anakku, jika aku hilang dunia ini akan menguji seberapa dalam penyesalanmu. Cari aku di tempat pertama aku mendidikmu." Hujan menggebu, membasuh air mata Sari dengan deras. Tanah di bawah pondok bergetar lagi. Debu dan serpihan kayu beterbangan. Sari menunduk, menyentuh kain yang basah oleh hujan dan darah sesi jatuhnya malam-malam sebelumnya. Petir merah membelah langit. Cahaya sekejap menampakkan bayangan Buratna berdiri di balik reruntuhan atap. Sosok ibu itu melambaikan tangan, lalu merunduk masuk ke pondok.
Sari berlari menembus reruntuhan, memanggil namanya. Suara angin menjawab dengan desiran lirih. Ketika ia tiba di pintu pondok, ruangan kosong dan lembab menyambutnya. Hanya aura penyesalan yang pekat di udara. Di sudut lantai, tertinggal jejak kaki mungil yang menghilang di balik pancuran hujan. Sari merunduk, menatap pantulan dirinya di genangan air. Hujan tak berhenti, petir terus menyambar. Ia merasakan getaran di tanah, pertanda bahwa azab Allah masih berjalan di atas kepedihan malam. Dengan tekad membara, ia bangkit, menatap lorong gelap di dalam pondok, siap melangkah lebih dalam, menjemput kebenaran yang terselubung. Sari melangkah lebih jauh memasuki belantara hutan basah. Akar pohon menggurat di tanah becek seperti urat nadi yang menjerat setiap langkahnya. Rintik hujan menetes di dedaunan, menghasilkan simfoni sunyi yang menuntunnya menuju suara gemuruh hati. Napasnya memburu karena kecemasan dan harapan untuk menemukan ibu. Di depan sana ia melihat aliran sungai berarus deras. Airnya keruh membawa serpihan daun dan ranting patah. Batu hitam tampak terhampar di dasar. Sari berlutut di tepi sungai. Tangannya meraba permukaan air dingin. Seketika bayangan wajah Bu Ratna terpantul di air bergelombang. Sari meraih tangan air itu seakan ingin menarik sosok ibunya masuk dalam pelukan. Tiba-tiba arus sungai memuncak. Percikan air menampar pipinya. Ia terkejut dan terhuyung mundur. Dari kejauhan terdengar gumaman halus seperti bait doa. Sari menengadah mencari sumber suara. Di balik pepohonan ia melihat sosok ibu berdiri di atas bongkahan batu besar. Busana kebaya basah menempel di tubuhnya. Wajah Bu Ratna pucat seperti patung batu. Namun mata hitamnya penuh kesedihan. "Sari," bisik sosok itu lirih. Suara ibunya terombang-ambing oleh riuh air. Sang ibu mengangkat lengan gemetar, seakan memanggil. Sari tak berpikir panjang. Ia menyeberang sungai dengan hati berdebar. Batu licin dan arus deras menguji keberaniannya. Air mencapai pinggang. Ia merapatkan kain perca di pinggang dan melangkah hati-hati. Setelah menapak beberapa langkah, tiba-tiba arus menarik kakinya. Sari terseret ke tengah sungai. Dadanya terhempas oleh deras air. Ia berusaha berenang namun angin dingin dan lelah memaksa tubuhnya terbanting ke batu. Kepalanya terbentur. Pandangannya gelap sesaat. Ketika ia membuka mata, sungai tenang seperti kaca. Di tepi lain ia melihat Bu Ratna duduk di atas batu, menatap jauh ke hutan. Sari memanggil nama ibu. Suara itu bergema antara gemerisik air dan angin. Bu Ratna menoleh perlahan. Bibirnya bergetar berkata, "Maafkan aku nak, aku tak bermaksud meninggalkanmu dalam azab." Sari merangkak keluar dari air. Lututnya tergores, bajunya robek. Ia menahan rasa sakit dan mendekat. Tangannya menyentuh kaki ibunya. Seketika arus sungai bergolak kembali. Air berubah keruh pekat dan dipenuhi kabut tipis. Suara gemuruh Allah seolah berbisik dari kedalaman bumi. Sosok Bu Ratna berdiri, tapi kaki dan tubuhnya mulai memudar. Sari menjerit memanggil ibu. Kabut menyelimuti mereka. Saat kabut menipis, Bu Ratna menghilang. Hanya tersisa genangan air dan ranting patah. Sari terpaku memandangi jejak kaki berlumpur yang menuju ke celah batu. Jejak itu tiba-tiba lenyap. Hening menjemput. Hanya suara aliran sungai yang tersisa. Sari menunduk menatap air keruh. Di permukaan air ia melihat ukiran tulisan samar. Penyesalan tanpa ampun menanti. Detik itu ia sadar bahwa pencarian ini belum usai. Kegelapan malam menanti di balik lorong hutan, membawa azab Allah yang lebih besar. Dengan tubuh lelah dan hati penuh penyesalan, Sari meneguhkan tekad untuk melangkah lagi, menembus selubung gelap demi menyatukan kembali hati ibu dan anak. Sari menembus lebatnya hutan yang basah oleh rintik hujan malam. Akar dan semak membelit setiap langkahnya, tetapi tekadnya lebih kuat daripada rasa lelah. Di kejauhan, suara angin menggerakkan pepohonan seperti isyarat untuk terus maju. Ia menyusuri jalan setapak alami hingga tiba di lereng terjal yang menanjak ke atas tebing batu. Dengan kedua tangan memeluk pangkal ranting, Sari meraih pijakan yang licin. Air hujan mengalir deras di sela retakan batu,
membuat setiap tarikan nafasnya terasa dingin hingga tulang. Meski tubuhnya gemetar, ia terus menanjak, mengintai puncak tebing yang samar tertutup kabut tipis. Setelah berpuluh menit merangkak, Sari mencapai celah sempit di puncak tebing. Di sana, angin membawa aroma tanah setengah hangus. Ia mengerjakan tubuhnya dan menoleh perlahan. Di hadapannya terbentang jurang yang dalam, sedangkan di sisi lain berdiri sosok Bu Ratna dengan kerudung basah yang menempel di wajah pucatnya. Mata ibu dan anak itu saling bertemu dalam keheningan. Hujan rintik mengiringi detik-detik hening sebelum Sari berlari mendekat. Setiap langkahnya berbunyi lirih di atas batu sungai yang tertinggal. Meski udara dingin menggigit, ia tak mempedulikan dingin itu. Hanya ada satu tujuan, meraih tangan ibu. Bu Ratna berdiri tegak. Jarak di antara mereka seakan menahan nafas alam. Rambutnya yang basah menutupi sebagian wajah. Namun matanya memancarkan kerinduan dan penyesalan. Sari meraih jambangan tangan ibu. Jari mereka bersentuhan dingin. "Maafkan aku, Bu." Suara Sari bergetar, namun tegas. Seketika angin berhembus kencang, menebarkan tetesan air ke segala penjuru. Bu Ratna menunduk, menatap lutut kaki Sari yang berlumuran tanah. "Anakku." Suara Bu Ratna parau, namun lembut. Petir jauh menggelegar menyambar di balik awan, menyinari sosok ibu dan anak yang terperangkap di puncak tebing. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Batu kerikil longsor, menukik ke jurang gelap. Sari menahan diri agar tidak tergelincir, memeluk tangan ibu dengan lebih erat. Debu batu beterbangan, menutup pandangan sekejap. Saat kabut menipis, Sari melihat garis laser petir merah menembus langit malam. Bu Ratna menepuk bahu Sari. Tatapannya menyalakan harapan baru di hati anaknya. Namun gemuruh Allah masih bergema di kejauhan, menegaskan bahwa azab yang dimulai di desa mereka belum sepenuhnya usai. Di puncak tebing itu, ibu dan anak berdiri berdua di antara bisikan angin dan dentuman petir. Hujan rintik menutup mereka bagai tirai, menandai awal babak terakhir yang belum sepenuhnya terang, sebuah pertemuan yang membawa penyesalan, kesedihan, dan sisa getar azab Allah di balik lembah malam. Sari melangkah pelan menuruni tebing yang licin. Tangan masih menggenggam kain kebaya basah ibu. Kabut menari perlahan menutup rona bulan. Hening sejenak sebelum deru angin tiba-tiba membelah gelap. Dari jurang terdengar gemuruh keras. Bagai gong raksasa yang dipukul tangan tak terlihat. Di kaki tebing, Bu Ratna berdiri mematung di tepi jurang. Wajahnya pucat, tapi mata hitamnya memancarkan keberanian dan kerinduan. Sari mempercepat langkah, menahan dingin yang menyusup ke tulang. Hujan rintik berubah deras, membasahi bumi hingga licin dan penuh air. Sari memanggil nama ibu sekali lagi. Suaranya hampir hilang oleh gemuruh alam. Bu Ratna menoleh perlahan dan mengulurkan tangan. Jari mereka bersentuhan, mengikat dua hati yang terpisah waktu dan penyesalan. Detik itu angin bertiup kencang. Batu kecil bergulung menuruni lereng, menimbulkan dentuman tajam. Tiba-tiba langit terbuka. Kilat merah menyambar tepat di tengah mereka, mencipta kilau yang menelusup hingga tulang. Sari terhuyung, jantungnya berdebar hebat. Keheningan berikutnya lebih mencekam daripada badai. Angin terhenti, hanya tersisa gema petir yang berdenyut di dada. Sosok bayangan muncul di balik kabut. Warga desa yang dulu menyaksikan kemarahan alam kini berdiri terdiam, menatap puncak tebing. Mata mereka penuh takut namun tak mampu berpaling. Suara gemuruh terakhir terdengar, menandai saat kemarahan Allah turun. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bu Ratna retak. Crek-crek bergema seperti jeritan bisu. Sari menjerit, meraih tangan ibu dengan sekuat tenaga. Plah! Tanah terbelah, menciptakan jurang baru yang lebih dalam. Bu Ratna tertunduk, tubuhnya nyaris jatuh. Tanpa ampun Sari menggenggam kain ibu dan menarik seluruh tenaga yang tersisa. Debu dan batu terbang ke udara. Arah jurang semakin rapat menganga. Dalam sekejap, tangan Bu Ratna terlepas dan tubuhnya melayang turun. Sari menjerit histeris. Hujan deras menampar wajahnya, membasuh tangis. Ia berlari ke tepi jurang. Suara kakinya beradu batu. Pandangannya buram oleh air mata dan hujan.
Ketika kabut menipis, ia melihat sosok ibu tenggelam di kegelapan aliran baru. Sari terdiam, napasnya tercekat. Angin menderu membawa gema suara alam yang menghilang. Petir terakhir menyambar jauh di cakrawala. Hening menyelimuti puncak tebing, menandai berakhirnya penantian dan dimulainya bisu abadi. Dari kisah ini kita belajar bahwa durhaka kepada orang tua tak hanya melukai hati manusia, tetapi juga bisa mengundang balasan yang tak terduga dari Allah. Sebagaimana diingatkan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14, bahwa kita diperintahkan berbakti kepada orang tua karena pengorbanan mereka tak terhingga. Cerita ini sepenuhnya fiktif namun syarat dengan pelajaran bahwa menghormati dan menyayangi orang tua adalah jalan menuju berkah dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Jika Anda terinspirasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh makna selanjutnya.